Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, manusia-manusia planet. Tadi Haris barusan dari planet mana aja, Bu? Alhamdulillah kita tadi sudah keliling ke antariksa melalui planetarium di UIN Wali Songo. Mudah-mudahan itu menjadikan satu gambaran betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha besar, dan betapa kecilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berada di planetarium saja melihat alam semesta. Kalau bahasanya Mbah Kun itu, kalau Mbah Kun ikut, ini bahasanya namanya alam makrokosmos yang kita tadi lihat bersama-sama, bahwa bintang-bintang yang jumlahnya miliaran itu kita hanya bisa menyaksikan beberapa saja tadi. Itu betapa besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan betapa kecilnya kita yang berada di satu gugus, satu planet, dan bahkan planet itu pun kita berada di pojokan, yang semuanya itu menggambarkan betapa kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya ketika tadi kita sudah melihat di planetarium, maka harusnya kita punya asar atau bekasnya. Bekasnya apa? Ketika kita sholat dengan mengucapkan kalimat takbir, maka kita ingat di planetarium tadi betapa kecilnya kita. Ini diantara tadabbur kita. Jadi untuk mengukuhkan kembali kalimat takbir yang kita ucapkan, Allahu Akbar, kita bayangkan tadi di planetarium betapa kecilnya kita. Ketika kita sudah memang begitu kecil di hadapan Allah, maka rontoklah semua apa yang kemudian kita sering sombong-sombongkan. Nah, itu asar bekas, dan inilah tadabbur. Jadi harus ada hasilnya. Mudah-mudahan jalan kita dari Klenteng Sari ke sini bukan hanya sekedar makan saja, tapi kita ada asar bekasnya. Bekasnya apa? Semakin khusyuk sholat kita. Takbir kita maknai Allahu Akbar. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi oleh-oleh dari planetarium. Kemudian yang kedua, bahwa kita syukur terus, kita bergembira, syukur terus, karena jalan-jalan ini juga dari perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Famshu fi manakibiha wa kulu mir rizki. Ayatnya saya kira ibu-ibu hafal karena biasa baca surat Al-Mulk. Jadi famshu fi manakibiha, jalanlah kemana saja, ke manakib, ke lorong-lorong, ke tempat mana saja. Wa kulu mir rizki, dan ketika jalan-jalan itu disuruh untuk makan. Ya benar, kita ini sudah mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Famshu fi manakibiha wa kulu mir rizki. Jadi kalau kita jalan-jalan, ya kita makan di tempat yang kita singgahi itu. Nah, kita alhamdulillah sekarang di napa nih Bu? Supermitnya. Mudah-mudahan ini bagian dari kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin, alhamdulillah bahwa sebentar lagi Ramadan. Kira-kira masuk Ramadan yang diperlukan apa, Bu? Hati. Masuk Ramadan, Ramadan itu hidangan yang lezat yang Allah berikan kepada kita. Ramadan setiap saat, setiap detik, setiap menitnya adalah ibadah. Maka ketika kita masuk Ramadan,
kewajiban pertama kita adalah wajib masuk Ramadan bil ilmi, dengan ilmu. Wajib. Jangan sampai kita masuk Ramadan tanpa membawa ilmunya Ramadan. Jangan sampai kita masuk Ramadan kita hanya ngelundung biasa, temannya Ramadan ya kita ikut Ramadan, tapi nggak punya bekal ilmu sama sekali. Nah, ini jangan. Wong kita mau haji, mau umroh saja, setahun sebelum berangkat haji manasiknya sudah setahun. Mau umroh manasiknya sudah sebulan sebelum berangkat sudah manasik. Padahal kita tahu haji itu paling 5 hari. Umroh itu paling cuman 1 jam 2 jam selesai. Itu manasiknya bisa berhari-hari. Bahkan mungkin bisa sebulan sebelum berangkat sudah manasik. Nah, kita kadang-kadang masuk Ramadan tanpa manasik, tanpa persiapan ilmu. Nah, ini yang salah. Makanya kita persiapkan betul masuk Ramadan bil ilmi, harus dengan ilmunya Ramadan. Karena apa? Ramadan durasinya panjang, sebulan penuh. Yang setiap menitnya, detiknya, setiap jam, setiap saatnya adalah bernilai ibadah. Maka bagaimana kemudian supaya Ramadan itu betul-betul punya nilai? Ini. Makanya sekali lagi kita sisipkan, meskipun kita dalam jalan-jalan, kita sisipkan dengan ilmu. Yang pertama, ini karena waktunya terbatas, yang sebetulnya kita harus persiapan, satu ilmu tauhidnya, ilmu akidahnya, yang kedua adalah ilmu fikih. Tapi nanti ilmu fikih bisa di waktu yang lain. Saya akan sampaikan ilmu tentang akidahnya dulu, tentang keyakinannya untuk lebih mantap, supaya masuk Ramadan kita betul-betul ma'rifatul ilah, kenal betul dengan Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk berpuasa. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, yang wajib bagi kita kuatkan ma'rifatullahnya, kuatkan kita kenal dengan Allah masuk Ramadan. Karena Allah yang kemudian memanggil kita nanti. Kalau kita nggak kenal Allah, dipanggil pun nggak jawab. Betul nggak Bu? Ada orang nggak kenal, terus manggil kita bingung sendiri. Sopo ya? Kalau ada orang manggil kok kita nggak kenal, dipanggil pakai speaker pun tidak akan nengok, tidak akan jawab. Maka ketika Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, supaya kita tergerak dan menjawab panggilan Allah, kita kenali dulu siapa yang memanggil. Yang memanggil Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, inilah Allah zat yang maha, inilah Allah yang mempunyai segalanya, inilah Allah yang menggerakkan denyut nadi kita, memanggil. Maka setiap panggilan Allah ketika kita itu kenal dengan beliau, kenal dengan Allah, hati ini akan tergerak. Hati ini akan tergerak. Siapa yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah manggil ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi Bapak Ibu, kita masuk Ramadan, pastikan diri kita itu punya iman. Kalau tadi kita sudah memastikan kenal dengan Allah, yang kedua masuk Ramadan pastikan kita punya iman. Sebab apa? Yang dipanggil Allah dalam Ramadan bukan orang Islam saja, bukan orang Islam. Kita tahu persis ketika masuk Ramadan meskipun Islam tidak tergerak hatinya untuk puasa. Karena memang yang dipanggil bukan orang Islam, tapi yang dipanggil adalah ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil oleh Allah adalah orang yang beriman. Maka masuk Ramadan kita pastikan hati kita itu ada iman. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah. Lalu iman itu yang seperti apa? Iman itu ada 3 kategori. 1, tasdiqum biqalbi, membenarkan dalam hati.
Saya yakin semua yang ada di hadir ini kalau ditanya iman apa enggak, pasti jawabnya iman. Kita punya keyakinan iya. Makanya kemudian harus ada yang kedua, wa qaulum bil lisan. Iman itu harus ada buktinya, minimal adalah dengan lisan kita. Bukti dengan lisan kita adalah kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, apakah iman itu cukup dengan tasdiqum biqalbi wa qaulum bilisan saja? Ternyata enggak. Maka kita ini yang harus memastikan masuk Ramadan kita harus imannya lengkap, yaitu apa? Wa amalun bil arkan. Ada bukti konkret dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang sekarang jadi pertanyaan, ayo kita ukur kira-kira iman kita masih sebatas tasdiqum bil qalbi wa qaulum bil lisan atau sudah ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita bisa ngukur. Mari kita ngukur sebelum masuk Ramadan supaya betul-betul kita punya iman. Nabi SAW itu ngasih barometer supaya kita bisa ngukur diri. Ngukur iman itu seperti yang disampaikan oleh Rasulullah. Banyak sebetulnya materi atau kompetensi iman, tapi dalam hal ini Nabi memberikan 3 kompetensi. Kata Nabi SAW, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Satu, orang yang percaya kepada Allah dan percaya kepada hari akhir harus punya kompetensi mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'zi jarahu. Tidak boleh menyakiti tetangga. Nah, ini prinsip. Masuk Ramadan kalau kita masih sama tetangga nggak akur, ini jangan harap kemudian kita dapat tiket iman. Karena ini adalah bukti. Jadi barometer iman itu diukur dari keseharian kita. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dzi jarahu. Jangan sakiti tetangga. Makanya tetangga ini barometer iman. Dan kita pasti punya tetangga karena kita masuk ke makhluk sosial. Kita punya tetangga di dalam masyarakat, tetangga di dalam tempat kerja kita, tetangga di dalam keluarga dan lain sebagainya. Semua punya tetangga. Nah, ini maka prinsipnya fala yu'dzi jarahu. Jangan sakiti tetangga. Ustadz, kan kadang-kadang namanya manusia suka membuli, kadang-kadang suka mendolimi, ngambil dan lain sebagainya. Bapak Ibu, kita lihat dalam keseharian kalau ibu-ibu nyuci piring ketemu piring bendaan, bunyi nggak Bu? Bunyi. Kalau ibu-ibu nyuci sendok garpu ketemu garpu bunyi nggak? Bunyi. Itu lumrah saja. Tapi jangan sampai kemudian menjadikan kita itu retak sampai pecah. Nah, ini yang nggak boleh. Maka jangan sampai masuk Ramadan kita pecah, kita retak dengan tetangga sehingga dengan tetangga itu nggak akur. Ini nggak boleh. Masuk Ramadan harus saling memberi maaf, saling memaafkan. Ini orang yang beriman. Yang kedua, kata Nabi SAW, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa." Orang yang beriman kepada Allah, maka diantara cirinya adalah memuliakan tamu. Siapapun tamu itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita muliakan dengan berbagai macam cara sebisa kita. Bisa dengan ucapan yang baik, kita sampaikan ucapan yang baik. Bisa menyuguhi, kita suguhi.
Bisa memberi hadiah, alhamdulillah. Itu namanya memuliakan tamu. Dan yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Orang yang ngaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka berbicaralah yang baik. Kalau tidak bisa, lebih baik diam. Nah, ini adalah di antara karakter ciri-ciri iman. Makanya kita benahi betul dalam kehidupan kita sehari-hari supaya apa? Kita imannya itu betul-betul sempurna. Sudah kita percaya dalam hati, kita lisankan di dalam lisan kita, kemudian ada bukti perbuatan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka orang yang semacam ini insya Allah mendapatkan tiket yang dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Mudah-mudahan kita yang hadir ini menjadi orang-orang yang beriman, yang akan mendapatkan tiket Ramadan, bisa menikmati hidangan Ramadan dari mulai puasa, qiyamul lail, dan apapun ibadah yang ada di dalamnya. Mudah-mudahan kita keluar dari Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu saja, karena sudah waktunya menjelang Jumat. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.